Pagi hari ini. Kali ini saya Anastasia Uli akan temani Anda berbincang bersama dengan Pak Arfan pastinya di Smart Happiness yang setia menjumpai Anda di tiap Jumat pagi. Baru saja kita dengarkan tadi Charlie Puth Set on You. Kita sapa dulu yuk Pak Arfan. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Uli, apa kabar hari ini? Sehat Pak. Oke. Luar biasa, bisa melihat matahari kembali bersinar dan merasakan sejuknya udara pagi itu satu hal yang mahal banget, Pak. Betul sekali Mbak Uli ya. Banyak orang yang nggak menyadari itu ya. Mhm. Ya hidupnya selalu mengeluh gitu ya. Yes, Padahal kenikmatan dan berkah dari Tuhan itu luar biasa luar dahsyat gitu Mbak biasa. Uli ya. Yes, siap. Pak Arfan, di pagi hari ini kita mau ngobrol mengenai cerita selingkuh nih, Pak Arfan. Ya kan Smart Happiness ini kan selalu bicara mengenai topik-topik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat gitu ya. Yes. Jadi kita akan bahas pagi hari ini, judul topik kita adalah kenapa sih cerita selingkuh itu begitu digemari gitu. Siap. Tapi sebelum ke sana ya Pak Arfan ya, yang menjadi satu identitas atau kekhasan dari Smart Happiness memang di setiap lagu pembuka selalu ada pesan yang akan disampaikan. Silakan Pak. Betul ya, kalau di lagu pembuka ini dari Charlie Puth ya, ini judulnya juga selingkuh gitu. Jadi judulnya ada Cheat on You ya. Yes. Tetapi ini dalam konteks yang baik, dalam pengertian justru ini si pria gitu, setiap dia mulai tertarik sama orang lain gitu, dia selalu membatin gitu. Wah, aku udah selingkuh nih kalau kayak gini gitu. Padahal belum ngapa-ngapain. Belum ngapa-ngapain, baru mikir itu. Oh, kayaknya ini cantik juga ya. Baru mikir begitu aja dia udah mengatakan, wah kayaknya aku selingkuh nih kalau kayak begini nih. Ini nggak boleh nih gitu. Jadi ini malah bagus sekali nih kalau dari Charlie Puth ini ya. Tapi yang hari ini ingin kita bahas sebetulnya Mbak Uli, bukan selingkuhnya yang ingin kita bahas. Tapi cerita selingkuh. Nah, ini ya. Kenapa begitu? Karena seperti yang kita tahu ya, ini kan yang sudah menjadi viral sekarang ini, sudah menjadi pembicaraan publik ya di Indonesia dalam minggu-minggu terakhir ini itu adalah web series Layangan Putus. Ya. Udah nonton belum, Mbak Uli? Sedikit-sedikit saja. Ya. Emosi Pak, emosi. Benar. Jadi web series Layangan Putus ini sesungguhnya Mbak Uli ini meniru kesuksesan dari The Word of Marriage ya yang ada di Korea Selatan gitu ya. Jadi sinetron The Word of Marriage itu kan juga merupakan sinetron yang sangat digemari ya di Indonesia ya, dan banyak menyedot perhatian gitu, menyedot emosi ya dari masyarakat Indonesia, dan ini yang kemudian ingin diulangi kesuksesannya dengan sinetron atau web series Layangan Putus ini. Nah, bayangin aja Mbak Uli ya, dalam satu kali penayangannya aja itu sudah ditonton lebih dari 15 juta orang gitu. Itu baru satu kali loh penayangannya. Ya. Dan sinetron ini kemudian begitu banyak dibicarakan ya, mulai dari orang biasa sampai level-level pejabat gitu. Bahkan kemudian dibuat meme-memnya di mana-mana gitu, Mbak. Jadi kita ingin bahas lebih dalam lagi nih, kenapa sih ya sinetron-sinetron seperti ini atau web series seperti ini begitu digemari gitu. Dan nanti tentu saja kita akan lihat apa dampaknya terhadap kehidupan kita. Nah, ini yang juga sangat penting nih, Mbak Uli ya, apa dampaknya terhadap kehidupan kita, dan juga apakah ini bisa meningkatkan happiness atau malah mengurangi happiness nih. Iya. Itu yang akan kita bahas, Mbak Uli. Oke, nah kita juga undang smart listener untuk bisa bergabung ya Pak Arfan dalam perbincangan ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0812 11 12 959. Smart listener, hari ini Smart Happiness berbicara mengenai mengapa cerita selingkuh begitu digemari. Anda juga bisa bergabung melalui YouTube channel kami di Radio Smart FM. Silakan sampaikan juga pesan Anda, kesan Anda, pertanyaan mungkin atau pengalaman ya sekarang sedang
sedang Anda alami terkait dengan topik kita yang kita perbincangkan di pagi hari ini. Silakan Anda juga bisa berkirim pesan di sana. Dan kami mau sapa Anda yang mendengarkan melalui aplikasi Joox Music. Halo, sudah sampai mana aktivitasnya? Semoga perbincangan kami di Smart Happiness di pagi hari ini bisa membawa dampak baik ya untuk kita semua. Pak Arfan, ada yang bilang gini, iya Li, cerita-cerita kayak gitu laku loh, katanya gitu kan, karena kita udah bosen dengan keseharian yang terlalu serius gitu. Itu alasan aja apa memang? Ya Gimana Pak Arfan? itu salah satu alasannya ya Mm-mm. kenapa cerita-cerita selingkuh itu begitu digemari gitu ya. Jadi ada banyak orang yang sebetulnya nggak berniat mencari cerita selingkuh sih, Mbak Uli. Oke. Nggak berniat gitu ya, tapi dia cuma ingin istilahnya itu escapism. Nah ini alasan pertama kenapa cerita selingkuh itu digemari gitu ya. Escapism itu apa sih? Melarikan diri dari rutinitas kehidupan gitu. Ya, jadi bosen, jenuh, nggak tahu harus ngapain gitu ya. Kemudian ingin menikmati sesuatu yang berbeda dan merasakan hidup yang berbeda dengan memproyeksikan diri kita pada tokoh-tokoh yang ada dalam cerita yang kita tonton itu gitu. Okay. Jadi kita proyeksikan diri kita, kalau saya ini gimana ya kalau saya menjadi suami dalam sinetron itu, dalam web series itu. Kalau seorang istri gimana rasanya kalau saya menjadi istri dalam web series itu gitu. Jadi kita memproyeksikan diri kita gitu, karena kita ingin memainkan peran yang berbeda dalam kehidupan ini. Kita ingin melarikan diri, melupakan masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Itu alasan yang pertama kenapa orang menyukai, sebetulnya bukan hanya sinetron selingkuh ya, soap opera gitu. Ya, atau opera sabun itu yang seringkali dikenal seperti itu, opera sabun ya. Iya. Baik, hal-hal lainnya nanti akan kita ulas lagi satu persatu ya Pak Arfan di sesi berikutnya. Smart Listener, kami akan kembali tetap bersama kami di Smart Happiness. Kami mau sapa Anda yang mendengarkan kami di Jakarta, di Surabaya, di Yogyakarta, lalu juga halo Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Manado, dan juga Makassar. Anda yang mendengarkan melalui streaming radio, radiosmartfm.com. Semoga hari ini tetap berjalan dengan lancar aktivitasnya dan pastikan protokol kesehatan juga sama-sama kita terapkan ya Smart Listener. Hari ini kita berbicara mengenai mengapa cerita selingkuh begitu digemari. Kalau disebutkan atau Pak Arfan tadi sebutkan judul layangan putus itu, langsung saya pikir hampir bisa dipastikan yang dengar langsung, oh iya tuh, itu yang lagi ngehits, itu yang saya tonton tuh, misalnya gitu ya. Emang jadi perbincangan banget ya itu Pak Arfan ya, punya daya tarik tersendiri ya web series ini ya. Tapi tidak sekadar berbicara mengenai apa yang ada dalam ceritanya, tapi ternyata Smart Listener ini bisa kita dalami lebih lagi. Kenapa ya cerita-cerita seperti itu tuh digemari gitu. Tadi yang pertama Pak Arfan sudah sampaikan ya, kalau kita ada kecenderungan escapism tadi, ingin keluar dari keseharian begitu ya. Mungkin nggak sih Pak? Memang yang ditawarkan ya cuma itu aja, Li, gitu, nggak ada lagi. Atau gimana? Yang lain ya, silakan Pak. Ya, jadi escapism itu adalah salah satu alasan gitu ya kenapa kita menonton web series semacam ini gitu. Jadi kalau escapism ini, orang yang menonton itu sebetulnya pada awalnya dia tidak mencari cerita selingkuh, tidak gitu. Tapi kemudian dia merasa bosan, dia merasa jenuh dengan pekerjaan, kemudian ingin cari sesuatu yang berbeda gitu. Itu aja sih awalnya sih. Tapi kemudian setelah dia menonton, kemudian tambah asik ya nggak bisa berhenti. Dan itu pada akhirnya itu akan menyerap energi kita, menyerap pikiran kita dan emosi kita sekaligus gitu. Yes. Itu awalnya dari sebuah yang namanya escapism, Mbak Uli. Tapi ada alasan yang lain sesungguhnya di luar escapism itu, yaitu orang merasa ketinggalan zaman gitu kalau tidak mengikuti cerita-cerita semacam ini. Kenapa? Karena cerita-cerita semacam ini pada akhirnya menjadi bahan pembicaraan dengan tetangga gitu. Ya. Bahan pembicaraan yang seakan-akan gitu, tokoh-tokoh yang hadir dalam web series semacam itu menjadi tetangga kita gitu. Jadi orang-orang seperti Aris, seperti Kinan, seperti Lydia itu seakan-akan dia real, tokoh yang betul-betul ada yang tinggalnya di sebelah kita gitu. Ya, jadi betul-betul
dalam hal ini orang kadang-kadang sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang sinetron gitu, mana yang realita gitu. Karena ini sudah menyatu gitu. Dan membicarakannya menggosipkannya gitu menjadi asik sekali gitu, ya. Menggosipkan dengan tetangga seakan-akan orang itu betul-betul ada gitu, ada tinggal di dekat kita gitu, Mbak Uli. Dan ini juga yang membedakan nanti, yang membedakan kalau kita bicara mengenai soap opera, ya opera sabun, ya, atau yang dikenal dengan web series gitu kalau zaman sekarang ini, dengan kalau kita menonton film, Mbak. Tahu nggak, Mbak Uli, apa bedanya gitu? Nonton web series dengan nonton film itu apa bedanya? Itu penasaran dengan kisah selanjutnya. Betul. Ada kelanjutannya gitu kan. Kalau film selesai ketika satu kali nonton gitu. Kalau saya pikir begitu, Pak. Betul sekali, betul sekali. Jadi kalau nonton film itu sekali nonton itu selesai. Dan paling-paling gitu kalau kita mau ngobrolin itu, kita ngobrolin sama orang-orang yang udah nonton gitu. Dan tidak semua orang sudah nonton gitu kan. Pasti kita nanya dulu, kamu udah nonton itu belum? Belum. Ya udah selesai gitu. Atau kalau ada orang yang sudah nonton gitu, itu hype-nya itu apa ramenya itu hanya ketika kita selesai nonton gitu. Ya, mungkin itu hanya ya 1 hari lah gitu ya. 2 hari lah gitu. Tetapi ketika kita bicara web series, kita bisa bicara berminggu-minggu. Kita bisa bicara bahkan sekarang ini udah 2 bulan nih kita ngomongin mengenai itu sudah 2 bulan gitu. Gitu ya, dari Desember, Januari udah mau selesai pula. Jadi ini betul-betul membuat orang itu terlibat gitu, terlibat secara pikiran, secara emosi, secara waktu juga gitu, dan bahkan kemudian orang membuat analisa-analisa gitu. Dan ketika orang tidak mengikuti itu, orang menganggap kok belum nonton, ketinggalan zaman nih kamu harus tahu nih ini gitu. Jadi ini menjadi bahan pergunjingan gitulah ya, yang sangat menarik sekali gitu. Itu Mbak. Jadi kalau yang pertama tadi alasannya adalah escapism, melarikan diri. Yang kedua karena ini adalah sebuah bahan pembicaraan yang sangat menarik gitu, yang kalau orang tidak terlibat di dalamnya itu dianggap out of date gitu, nggak tahu perkembangan gitu. Nah, yang ketiga, kenapa cerita selingkuh itu begitu digemari? Karena dia dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya, sangat dekat dengan kehidupan kita dan membuat orang itu merasa terwakili gitu. Jadi ketika kita melihat sosok, misalnya melihat sosok Kinan gitu ya, kemudian nanti ibu-ibu yang suaminya selingkuh itu merasa terwakili gitu dengan yang namanya Kinan ini gitu. Jadi Kinan ini pada akhirnya sudah berkembang menjadi tokoh hero gitu ya. Sudah berkembang menjadi hero ya, pahlawan gitu yang bisa menekankan bahwa bagi seorang wanita harga diri itu penting loh gitu. Saya tidak mencari apapun ya, dia bilang begitu kan. Saya hanya mencari satu, harga diri. Jadi ini Kinan ini berkembang menjadi tokoh heroik gitu, yang bisa merepresentasikan suara hati ibu-ibu yang merasa terzalimi oleh suaminya gitu. Itu Mbak Uli. Iya, siap. Nah, tadi saya tertarik dengan poin yang Bapak sampaikan. Ada ketakutan untuk kita kalau kita tidak menyaksikan web series tersebut, kita dibilang aduh nih nggak ngikutin zaman banget sih gitu ya. Nah, kalimat tidak mengikuti zaman atau anggapan itu sebenarnya untuk kita seperti dalam keseharian berdampak banyak nggak sih Pak secara emosi untuk kita bersosialisasi? Iya, karena ketika orang ngobrol kita nggak ngerti ini lagi ngobrolin apa nih gitu. Dan kita merasa ketika kita tidak mengerti, kita tidak merasa connected dengan mereka gitu. Kita merasa terasing gitu dengan apa yang sedang terjadi. Jadi kita kayak orang asing ya, kok kita jadi kayak nggak ngerti apa-apa di sini gitu. Oke. Nah, itulah yang kemudian mendorong orang untuk nonton gitu. Siap. Jadi dari dalam diri juga ada dorongan itu akhirnya ya. Akhirnya ada dorongan itu karena manusia itu kan makhluk sosial ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang itu kan kita pinginnya kita bisa connect dengan mereka gitu. Nah, ketika kita tidak menyaksikan tontonan seperti ini, padahal orang-orang yang menjadi teman kita sehari-hari itu nonton, pada akhirnya itu menjadi dalam tanda petik menjadi social pressure gitu. Ya, untuk mendorong kita, ayo nonton gitu. Kalau enggak kamu enggak akan connect dengan kita. Kamu enggak akan ngerti nih kita lagi ngomongin apa nih. Kita lagi menganalisa loh sebenarnya gitu. Jadi banyak orang yang kemudian menjadi ahli psikologi gitu.
analisa ini gimana nih kelanjutannya nih gitu. Iya betul, betul. Dan banyak juga sekarang diperbincangkan menyamakan dengan Kinan. Oh, Kinan nih sama dengan artis A, cuma posisinya beda aja nih sekarang. Gitu kan ya, Pak ya? Betul, betul. Jadi analisa tuh udah macam-macam sekali gitu. Dan ini bukan hanya di kalangan masyarakat biasa, tapi bahkan ke level pejabat itu banyak sekali yang memperbincangkan ini, membuat meme-meme seperti ini gitu. Ya, jadi nanti di sesi berikutnya kita akan bahas kalau begitu, kalau sampai sedemikian dahsyatnya, gitu, ada nggak sih pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Nah, ada nggak sih pengaruhnya terhadap happiness level kita gitu? Nah, ini penting sekali untuk dibahas nih, Mbak Uli. Pengaruhnya terhadap happiness level kita nih. Smart listener, kalau kami bertanya kepada Anda gitu ya, kira-kira kalau berbicara soal cerita selingkuh yang digemari ini, boleh Anda jawab nih, termasuk yang menggemari atau enggak? Kan boleh-boleh aja ada yang bilang enggak apa Arfan gitu ya Pak ya? Silakan ya, kita diskusi di sini ya. Yes. Kita ngobrol. Apakah Anda termasuk yang menggemari nih Smart Listener? Karena hari ini itu yang kita perbincangkan, kita ngomong soal berbicara mengenai mengapa cerita selingkuh ini begitu digemari. Memang tidak hanya 1, 2, 3 cerita selingkuh yang bisa kita tonton, bisa kita konsumsi, tapi memang belakangan yang lagi nge-hype banget itu ya layangan putus itu ya Smart Listener ya. Silakan Anda bisa berbagi bersama kami lewat WhatsApp di 0812 11 12 959, lalu juga lewat YouTube channel kami di Radio Smart FM. Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda di sana, bisa juga berdiskusi bersama kami di sini. Kami mau sapa Anda yang sudah bergabung, nanti akan kami bacakan satu persatu pertanyaan dan juga kesan Anda ya terhadap topik di hari ini. Laki-laki juga nggak masalah. Ini kadang-kadang dibanding-bandingin gitu loh, Pak. Saya emang nggak nonton itu, Li. Laki-laki kok yang nonton gitu. Nggak apa-apa kan ya, Pak? Gimana dong? Tapi memang survei membuktikan, ya survei di Amerika, di Inggris yang saya pelajari itu membuktikan memang web series semacam ini atau sinetron atau soap opera semacam ini memang lebih disukai oleh wanita gitu. Oke, siap. Penontonnya memang lebih banyak wanita. Dan memang target pasarnya adalah wanita memang. Memang itu ya? Ya, jadi kenapa begitu? Karena yang namanya wanita itu lebih suka berempati dengan orang, lebih tertarik dengan perasaan-perasaan orang lain, suka membicarakan kehidupan orang lain karena ingin membantu gitu. Ya, ada tendensi kecenderungan untuk membantu gitu. Jadi kalau pria itu lebih suka sesuatu yang praktis. Jadi lebih suka dengan problem solving. Oke, kalau ada masalah ini solusinya apa gitu. Jadi ketika ada masalah, yang namanya pria itu kecenderungannya itu langsung mengarah ke solusi. Solusinya apa gitu. Tidak terlalu tertarik untuk membicarakan perasaannya gimana gitu ya. Terus prosesnya seperti apa yang terjadi gitu ya. Itu pria kurang biasa gitu untuk melakukan hal seperti itu. Wanita itu jauh lebih senang melakukan hal-hal seperti itu gitu. Karena itu memang ketika memilih cerita, memang dipilih cerita-cerita yang seperti ini. Wanita berada di pihak yang dizalimi kan seperti itu. Karena cerita ini memang sesungguhnya ditujukan targetnya adalah para wanita gitu. Oke, siap. Siap. Jadi memang pas banget ya targetnya wanita. Ceritanya dikemas sedemikian rupa. Oke, Pak Arfan, nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Smart Listener, masih kami nantikan Anda di perbincangan kita di pagi hari ini di Smart Happiness. Hari ini kita berbincang mengenai mengapa cerita selingkuh begitu digemari. Kami kembali setelah jeda.